Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kalian kenaikan kelas hingga kalian sekarang sampai di tahap akhir pembelajaran kalian di SMP IT Gamil Akhlak, yaitu di kelas 9. Barakallah, selamat kepada anak-anak MIS yang sudah naik ke kelas 9. Ingat, di kelas 9 kalian harus bisa lebih fokus, harus bisa lebih serius, kurangi mainnya, kurangin handphonenya, dan banyak belajar karena itu akan menentukan kelulusan kalian nanti. Dan semoga kalian akan selalu dimudahkan oleh Allah dalam belajar dan dalam menuntut ilmu. Kita ketemu kembali di pelajaran Miss Ika, udah pasti pelajaran IPS, ilmu pengetahuan sosial. Di sini kita akan bahas tentang bab geografi di bab pertama, yaitu tentang benua-benua di dunia. Kalau kalian kelas 7 kemarin pembahasannya adalah tentang negara kita Indonesia, di kelas 8 adalah tentang negara-negara di ASEAN, maka di kelas 9 adalah benua-benua di dunia, lebih luas lagi cakupannya. Oke, apa tujuan pembelajarannya? Sudah pasti untuk yang tahap ini kalian bisa menunjukkan letak benua Asia dan benua lainnya, menyebutkan letak astronomis dan geografis benua Asia, menyebutkan urutan benua berdasarkan luasnya, menjelaskan keadaan alam benua Asia, dan menjelaskan dinamika penduduk benua Asia dan benua lainnya. Oke, sekarang Miss Ika tanya, ada berapa benua di dunia? Ini dunia kita ya, seperti ini. Ini ada sekitar 6 benua. Sebenarnya ada lebih dari 6, dulunya malah 8 benua. 8 benua itu termasuk ke dalam benua Antartika. Benua Antartika dihapuskan karena benua Antartika merupakan benua yang tidak dihuni oleh manusia. Lalu benua Amerika, dulu benua Amerika dibagi dua, Amerika Utara dengan Amerika Selatan. Sekarang menjadi satu benua, benua Amerika. Jadi total di dunia kita yang kita kenal ada 6 benua. Terbesar adalah benua Asia, lalu benua Amerika, lalu benua Afrika, benua Eropa, dan benua Australia. Kita buka ya satu persatu. Nah, ini dia benua-benua di dunia. Ini Amerika Utara, Amerika Selatan, Eropa, Asia, Afrika, Australia, dan Antartika. Tapi yang kita bahas hanya benua-benua yang dihidupi oleh makhluk hidup atau manusia. Tidak kalau Antartika kenapa tidak dibahas? Karena benua Antartika merupakan benua yang hampir 100%-nya ditutupi dan diselimuti oleh salju. Seperti itu. Oke, kita buka ke pembahasan pertama, yaitu benua Asia, tempat kita tinggal. Benua Asia merupakan benua terbesar di dunia. Sepertiga luas daratan dunia itu merupakan benua Asia. Jadi benua Asia merupakan benua paling besar yang ada di dunia. Nah, benua Asia terdiri dari 6 bagian negara, 6 kawasan. Terdiri dari 6 kawasan. Ada Asia Timur, Asia Tenggara, Asia Selatan, Asia Barat, Asia Tengah, dan Asia Utara. Masing-masing dari ke-6 bagian Asia ini punya ciri khasnya. Penduduknya berbeda-beda. Kalau kalian mau lihat yang bermata sipit, yang berkulit putih, adanya di Asia Timur. Orang Jepang, orang Korea, orang Hong Kong, ini adanya di Asia Timur. Kalau kalian mau lihat rumpun Melayu dan negara kita Indonesia, ada di Asia Tenggara. Ada 11 ya negara di Asia Tenggara. Lalu kalau mau lihat keturunan Dravida atau orang yang rambutnya keriting dan berkulit hitam, nah itu ada di Asia Selatan, negara India, Maladewa, Sri Lanka, dan lain-lain. Kalau kalian mau lihat penduduk berkulit hitam yang ke timur tengahan, nah itu ada di Asia Barat, Afghanistan, Tunisia, dan lain-lain. Asia Tengah adalah orang-orang yang ada di laut, ada yang terdekat dengan Laut Merah. Maka di Asia Tengah ini ciri khasnya adalah semua negaranya berakhiran tan, Kazakhstan, Turkmenistan, dan lain-lain. Lalu Asia Utara adalah negara yang paling dekat dengan Eropa.
Biasanya di Asia Utara punya iklim yang berbeda dari Asia lainnya. Oke, apa batas dari benua Asia? Sebelah utara benua Asia itu berbatasan dengan Laut Arktik, sebelah selatan dengan Samudra Hindia, sebelah timur dengan Samudra Pasifik, dan sebelah barat dengan Pegunungan Ural, Laut Merah, dan Laut Tengah. Sebenarnya di sebelah barat Pegunungan Ural ini merupakan perbatasan antara Asia dengan Eropa. Kita tahu bahwa sebelum Asia ini terbentuk menjadi sebuah benua sendiri, dulunya Asia bersatu dengan Eropa yang dinamakan benua Eurasia atau Eropa Asia. Karena satu-satunya benua yang berbatasan darat langsung adalah benua Asia dengan benua Eropa. Apa yang membatasi? Yang membatasi adalah Pegunungan Ural. Nah, itu ada di sebelah barat batas benua Asia. Itu batas benuanya ya. Nah, kita lanjut. Sekarang kita ke bentuk muka bumi benua Asia. Bentuk muka bumi benua Asia itu apa sih? Nah, itu sama seperti muka kita. Muka kita ini kan ada hidung, ada mulut, ada mata, dan lain-lain. Seperti itu juga bumi kita. Bumi kita itu punya bentuknya. Bentuknya itu terdiri dari pegunungan, danau, sungai, dataran tinggi, dataran rendah, dan lain-lain. Kita buka satu persatu ya. Yang pertama ada gurun. Gurun di benua Asia itu termasuk ke dalam gurun yang paling berpasir. Nah, gurun paling berpasir di dunia itu ada di Gurun Arab, terletak di Asia Barat. Gurun Arab ini merupakan gurun paling berpasir di dunia. Biasanya gurun berpasir itu ada ya, di benua Afrika juga ada gurun. Biasanya itu kandungannya hanya 10 sampai 15 kandungan pasir. Nah, kalau misalnya di Gurun Arab itu lebih dari 20 kandungan. Lalu ada Gurun Thar. Gurun Thar merupakan perbatasan antara Asia Barat dengan Asia Selatan. Itu Gurun Thar. Makanya Pakistan sama Afghanistan itu berbatasan darat juga. Nah, yang membatasi adalah Gurun Thar. Lalu ada Gurun Karakum. Kalian tahu Gurun Karakum merupakan gurun yang terkenal dengan pintu nerakanya. Kenapa? Karena di dalam gurun tersebut ada api abadi yang selalu nyala sampai saat ini. Nah, itu merupakan perbatasan antara Asia Tengah dan Eropa Timur. Kenapa bisa ada pintu neraka di sana? Karena dulu ada seorang ilmuwan yang mencari gas alam, menggali ke Gurun Karakum. Lalu saat digali tiba-tiba muncullah titik-titik api dan akhirnya boom, menjadi sebuah lubang neraka. Makanya dibilangnya pintu neraka. Lalu ada Gurun Kizikum, itu ada di Asia Tengah. Dan yang terakhir ada Gurun Gobi. Gurun Gobi ini adalah gurun terdingin di dunia. Maksudnya dingin gimana? Bukan maksudnya dingin di sini mereka punya salju ya, tapi suhunya bisa mencapai lebih dari minus 40 derajat Celcius. Itu ada di daerah Asia Timur, dekat dengan dataran Tibet. Nah, di Gurun Gobi anginnya itu dingin, makanya dibilang gurun terdingin di dunia. Ada dua ya yang unik di Asia, Gurun Arab, gurun paling berpasir, dan Gurun Gobi, gurun terdingin di dunia. Nah, ini yang tadi Miss Ika bilang, ini merupakan Gurun Karakum, di mana mereka punya lubang api terbesar yang terletak di tengah-tengah gurun. Ini Gurun Karakum. Kita lanjut ke bentuk muka bumi yang kedua, yaitu gunung dan pegunungan. Kalian tahu semua bahwa gunung tertinggi di dunia itu adanya di benua Asia. Gunung apa namanya? Gunung Everest. Gunung Everest adalah kawasan gunung yang berada dalam wilayah pegunungan Himalaya. Puncak tertinggi dari Gunung Everest adalah 8.848 meter di bawah permukaan laut atau MDPL. Jadi lebih dari 8.000 kaki. Nah, yang di belakang kalian ini adalah gambar Mount Everest. Terletak di Nepal, Asia Timur. Lalu ada pegunungan Hinduskush, ada di perbatasan antara Pakistan dan Afghanistan. Dan pegunungan Jayawijaya ada di Indonesia. Keseluruhan pegunungan yang tadi Miss Ika sebutkan merupakan rangkaian dari gunung api. Maka benua Asia itu terkenal dengan Ring of Fire atau gunung api. Itulah kenapa di benua Asia sering sekali terjadi gempa bumi yang terjadi karena adanya gempa vulkanik dari gunung berapi yang masih aktif. Kita lanjut ke dataran tinggi. Nah, dataran tinggi itu ada yang
perbedaan dataran tinggi dengan pegunungan dan gunung, kalau dataran tinggi itu masih bisa didiami oleh manusia ya. Kalau kalian lihat puncak, nah itu merupakan dataran tinggi tuh namanya. Nah, dataran tinggi tertinggi di dunia itu adanya di benua Asia, terletak di dataran tinggi Tibet. Tingginya 4.875 mdpl, sama dengan ketinggian Gunung Semeru di Indonesia, hampir sama. Nah, dataran tinggi Tibet itu terluas dan tertinggi di dunia, terletak di barat daya Cina atau di Mongolia. Itu dataran tinggi Tibet. Yang kedua ada dataran tinggi Dekkan di India, dataran tinggi Mongolia di Asia Tengah, dataran tinggi Siberia di Asia Utara. Itu dataran tinggi ya. Oke, selanjutnya ada dataran rendah dan sungai. Nah, sungai di benua Asia, yang pertama ada Sungai Gangga dan Brahmaputra. Sungai Gangga ini ada di mana? Sudah tahu semuanya pasti, ada di India, Sungai Gangga. Sungai yang disucikan oleh orang-orang Hindu di sana. Dimana kalau misalnya ritual di sana, kalau kalian ingin mensucikan diri, maka kalian harus menceburkan diri ke Sungai Gangga. Nah, di Sungai Gangga punya delta sungai terbesar namanya Brahmaputra. Itu terletak di India. Lalu ada, nah yang digambar sekarang ini namanya Sungai Yangtze-kiang dan Huanghe di Cina. Sungai Yangtze-kiang merupakan sungai yang menjadi tumpuan hidup orang-orang Cina. Jadi menjadi pusat transportasi, menjadi pusat kehidupan orang-orang Cina, itu adalah Sungai Yangtze-kiang. Nah, kalian tahu ya, kemarin di kelas 8 kita sudah belajar ada Sungai Mekong dan Sungai Chao Phraya. Kalau Sungai Mekong merupakan sungai terpanjang di Asia, itu melewati 3 negara di Asia. Kalau kalian ingat ya, harusnya sih masih ingat, itu adalah Sungai Mekong. Kalau Sungai Chao Phraya ada di Thailand, menjadi salah satu kearifan lokal di daerahnya. Itu sungai. Terakhir, kenampakan alam di benua Asia adalah danau. Danau terdalam di dunia itu juga ada di benua Asia, terdapat di Danau Baikal. Danau Baikal ini terdapat di Siberia atau Asia Utara. Nah, ini merupakan danau terdalam di dunia. Oke, nah yang digambar kita ini adalah danau yang ada di Indonesia, danau terkenal yaitu Danau Toba. Lalu ada Danau Tal di Cina. Oke, itu merupakan bentuk muka bumi yang ada di benua Asia. Kalian bisa lebih membaca kembali dan lebih menelaah kembali apa-apa saja yang ada di benua Asia. Benua Asia merupakan benua terbesar yang ada di dunia, maka kenampakan alamnya juga bermacam-macam. Nanti di next pelajaran kita akan bahas tentang sumber daya alamnya. Karena kenampakan alam yang begitu besar, maka sumber daya alam yang ada di benua Asia pun lumayan besar, lumayan banyak gitu. Nah, itu benua Asia. Kita cukupkan ya pembelajaran kali ini. Tugasnya adalah kalian cari profil negara di benua Asia. Negaranya nanti akan Miss Ika tentukan. Nah, kalian cari profilnya. Misal nanti ada misal Miss Ika mendapatkan negara Indonesia, maka Miss Ika cari segala hal tentang Indonesia. Nanti kalian cari, kalian tulis dan sertakan pula sumbernya kalau kalian mencari sumber dari internet misalnya. Nah, nanti negaranya akan Miss Ika tentukan. Negara-negara yang ada di benua Asia. Ini contohnya ya. Ini contohnya, jadi harus ada profil negaranya, benderanya apa, lambang negaranya, identitas negaranya lah ya, mata uangnya apa, bahasanya apa, dan lain-lain. Lalu baru setelah itu ciri khas dari negara tersebut kalian cari. Oke, terima kasih. Selesai pembelajaran kita kali ini. Semoga apa yang kalian dapatkan hari ini bisa bermanfaat buat kalian. Next kita akan bahas benua selanjutnya, ada benua Amerika dan benua Eropa kemungkinan di next video. Untuk saat ini Miss Ika cukupkan. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Jangan lupa tugasnya dikerjakan dan tetap semangat, tetap menjaga kesehatan, tetap beribadah dan tetap hafalan. Ingat, Allah Subhanahu wa Ta'ala suka dengan orang-orang yang rajin, tidak dengan orang-orang yang malas atau hanya menjadi kaum rebahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai.